Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pembimbing yang saya hormati Ibu Tirana Nur FSkom MKom PhD serta Bapak Ibu perwakilan dari program MBKM Filkom UB yang saya hormati pula yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Brigita Mera Rosario Franapaksi dengan NIM 2251502071111016 dari program studi Teknik Informatika Angkatan 2022. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan akhir kegiatan saya dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adapun jenis kegiatan MBKM yang saya ikuti adalah magang industri. Program magang industri ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi lintas keilmuan sebelum memasuki dunia kerja, serta menyiapkan mereka untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang begitu pesat. Sesuai dengan kebijakan MBKM, program ini memberikan kebebasan belajar di luar program studi selama maksimal 3 semester, membentuk kultur belajar yang fleksibel, inovatif, dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Magang industri memberikan pengalaman kerja nyata di industri, umumnya berlangsung lebih dari 6 bulan, untuk membangun kompetensi yang kuat, serta dibimbing oleh dosen dan juga mentor dari industri. Mitra tempat saya melaksanakan kegiatan ini adalah PT Traveler Guides Indonesia atau sering disebut Traveler. Traveler merupakan perusahaan teknologi berbasis white label di industri travel yang berasal dari Australia. Mereka fokus menyediakan platform website booking yang dapat disesuaikan untuk berbagai bisnis, brand, dan juga organisasi. Fitur platform mereka sangat komprehensif, mencakup pencarian dan pemesanan hotel, aktivitas, penerbangan, paket wisata, serta sistem manajemen konten, inventory, dan juga pembayaran. Singkatnya, Traveler membantu klien mereka memiliki website pemesanan perjalanan dengan brand mereka sendiri, dan juga produk utama dari Traveler adalah The Bali Bible, sebuah platform booking khusus destinasi Bali, dan juga ada beberapa white label products ataupun WLP yang melayani berbagai klien global. Selanjutnya adalah deskripsi kegiatan. Selama program magang di Traveler Guides Indonesia, saya memiliki peran sebagai data analyst intern. Fokus utama saya adalah pada pengolahan data website dan juga analisis SEO. Kontribusi ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi performa digital perusahaan. Kegiatan saya secara langsung terkait dengan pemantauan performa website utama perusahaan, The Bali Bible, dan juga berbagai white label produk yang mereka kelola. Adapun tugas utama dan juga tanggung jawab yang saya emban selama magang meliputi melakukan analisis SEO untuk The Bali Bible. Ini mencakup pemantauan traffic website, identifikasi keyword yang relevan, kemudian analisis backlink, melakukan technical audit untuk memastikan website bekerja optimal, hingga menganalisis data transaksi yang berasal dari SEO. Kemudian mengembangkan dashboard performa untuk semua produk WLP yang saya bangun menggunakan Looker Studio dan juga Metabase. Dashboard ini vital untuk pemantauan kinerja secara real time. Kemudian menyusun laporan analisis dan action plan guidebook, yang dimana artinya selain menganalisis, saya juga memberikan rekomendasi secara konkret untuk optimasi halaman website. Selanjutnya, saya juga terlibat dalam proses data cleaning dan juga pembangunan pipeline data yang efisien. Ini memastikan data yang digunakan selalu bersih dan juga siap pakai. Kemudian, melakukan analisis user segmentation untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perilaku pengguna. Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, saya mengikuti alur kerja yang sistematis pastinya, yang dimana prosesnya dimulai dengan data exploration, dimana saya memahami dulu struktur data dari berbagai sumber seperti Google Analytics 4 ataupun Google Search Console yang digunakan di perusahaan Traveler. Kemudian tahap selanjutnya adalah data cleaning and preparation, di mana di sini saya membersihkan data, melakukan standarisasi, dan membangun pipeline agar data selalu siap untuk dianalisis. Kemudian saya melakukan exploratory data analysis ataupun EDA, di mana di sini saya menggali pola-pola dari traffic, keyword, backlink, dan juga perilaku pengguna. Setelah itu saya menjalankan technical SEO audit untuk mengidentifikasi dan juga memeriksa isu-isu teknis yang mungkin menghambat performa SEO website. Dan dari hasil analisis tersebut, saya beralih ke dashboard development, membuat dashboard interaktif yang mudah dipahami di Looker Studio maupun di Metabase. Dan hasil analisis saya tuangkan dalam report and action plan.
menyusun laporan yang jelas disertai rekomendasi perbaikan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah communication and presentation, di mana di sini saya memberikan insight yang disampaikan secara efektif kepada tim dan juga manajemen. Di mana pendekatan yang diterapkan selama magang ini sangat didasari oleh pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making, di mana setiap rekomendasi dan solusi yang saya berikan selalu didasari oleh insight dari data. Selain itu, kolaborasi lintas tim dengan manajemen, tim marketing, dan juga tim konten menjadi kunci utama dan juga kunci sukses dalam setiap proyek yang saya kerjakan. Pencapaian dan hasil. Dari seluruh proses yang saya lalui, ada beberapa hasil konkret yang berhasil saya capai selama magang ini dan bisa dilihat dari slide. Yang pertama adalah SEO Analysis Report yang komprehensif, mencakup analisis traffic, keyword backlink, SEO teknis, analisis kompetitor, hingga audit SEO lengkap. Yang bisa dilihat di sini semuanya. Kemudian lanjut, saya juga membangun The Bali Bible SEO Performance Dashboard yang memvisualisasikan data analisis backlink, keyword, dan juga performa posisi web secara real time. Kemudian di sebelahnya ada The Bali Bible Action Plan Guidebook, yang dimana ini sebuah panduan praktis berisi rekomendasi langkah-langkah optimasi yang bisa langsung diterapkan seperti itu. Lanjut. Kemudian salah satu insight yang menarik juga ada Customer Segmentation Report yang saya buat, di mana laporan ini mengidentifikasi secara detail siapa pengguna kami, bagaimana mereka menemukan platform kami, kemudian siapa pengguna yang melakukan transaksi dan juga seberapa besar nilai kontribusi mereka terhadap platform kami. Dan tentu saja di sebelahnya juga saya mengembangkan Performance Dashboard for all WLP ataupun white label products untuk memantau kinerja keseluruhan produk white label di perusahaan kami. Selain kontribusi konkret ini, magang ini juga pastinya membawa banyak dampak dan juga pencapaian pribadi yang sangat berharga bagi saya. Di antaranya adalah saya mendapatkan pemahaman praktis tentang alur kerja data secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan data, transformasi, hingga visualisasi. Ini benar-benar memperkaya wawasan teknis saya dalam rekayasa data modern. Kemudian kemampuan saya dalam membuat visualisasi data itu jadi lebih efektif dan juga komunikatif, dan sangat meningkat pesat. Saya juga belajar bagaimana menggunakan Looker Studio dan juga Metabase untuk menyajikan insight performa digital agar mudah dipahami. Kemudian saya juga berhasil menguasai keterampilan teknis baru seperti scripting Python, menggunakan Airbyte untuk ETL, kemudian juga praktik langsung dengan database di MongoDB, dan juga MySQL dalam konteks industri nyata. Saya juga menjadi lebih terbiasa menyusun laporan analitik dan juga dashboard yang mudah dipahami oleh berbagai stakeholder, dan ini otomatis memperkuat kemampuan saya dalam komunikasi data di lintas tim. Menariknya juga saya belajar menerapkan prinsip desain visual seperti teori warna dan keterbacaan yang dalam menyusun visualisasi yang profesional dan sesuai dengan identitas perusahaan. Kemudian yang tidak kalah penting juga, kemampuan problem solving dan adaptasi saya sangat terasa, terutama saat harus menangani data yang cukup kompleks, seperti saat menyusun laporan SEO lintas platform secara integratif. Kemudian terakhir, pengalaman ini juga sangat membantu saya dalam mengembangkan keterampilan kerja tim, manajemen waktu, serta komunikasi interpersonal selama berkolaborasi dengan tim pemasaran dan tim pengembangan platform digital. Tentu saja perjalanan magang ini tidak semulus yang mungkin dilihat, tetapi saya menghadapi beberapa tantangan yang syukurnya juga berhasil saya atasi dan justru menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Beberapa kendala yang paling signifikan antara lain adalah keterbatasan data akomodasi aktivitas dan juga penerbangan yang tersedia, namun solusinya adalah saya memanfaatkan data yang ada dengan sebaik-baiknya dan mencari sumber data alternatif jika memungkinkan dengan menanyakan kepada mentor. Kemudian juga permasalahan selanjutnya adanya duplikasi nama deals yang membuat analisis jadi agak rumit. Tetapi untuk duplikasi tersebut solusinya adalah dengan menambahkan identifikasi unik, misalnya menggunakan nama deals plus supplier untuk membedakannya. Kemudian beberapa kali ditemukan juga data yang belum lengkap untuk periode tertentu, contohnya seperti untuk Q1 di tahun 2025 ini. Dan maka dari itu, setelah konsul dengan mentor juga, saya tetapkan untuk bekerja
dengan data hingga periode terbaru yang tersedia, yaitu misalnya di Februari tahun 2025, dan terus memantau pembaharuan yang ada. Kemudian terdapat keterbatasan data SEO dari Google Analytics 4 dan juga data UX dari Google Analytics 4, dan yang membuat insight belum sekomprehensif yang diinginkan. Tetapi untuk itu juga saya proaktif menambah tag event baru menggunakan Google Tag Manager ataupun GTM, dan menggunakan SEMrush sebagai alat bantu komplementer. Dan juga untuk keterbatasan UX, saya juga mencoba mengintegrasikannya dengan Clarity, sebuah alat untuk mendapatkan insight perilaku menggunakan yang lebih visual. Untuk kesimpulan dan refleksi, dari seluruh pengalaman magang ini, saya menarik beberapa pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, saya semakin menyadari pentingnya data yang bersih dan juga akurat sebagai fondasi untuk analisis yang valid dan juga insight yang tepat. Selanjutnya, saya juga mendalami pengolahan data dengan Python, termasuk proses ekstraksi, filter, penggabungan data, serta penerapan pipeline ETL secara efisien. Kemudian juga keterampilan visualisasi dengan Metabase dan juga Looker Studio saya sangat terasa di magang ini. Kemudian saya belajar juga bagaimana mengidentifikasi metrik kunci dan juga insight yang benar-benar relevan untuk mendukung keputusan bisnis. Kemudian kolaborasi yang efektif dengan tim marketing dan juga tim data sangat esensial untuk menemukan solusi berbasis data. Kemudian kemampuan menyampaikan hasil analisis secara ringkas dan juga mudah dipahami adalah kunci agar insight dapat dimanfaatkan. Kemudian tentu saja bagaimana menggunakan ataupun bisa melakukan problem solving berbasis data dan memberikan rekomendasi yang akurat ataupun konkret. Dan terakhir, kemampuan untuk adaptif terhadap berbagai tools dan juga teknologi data yang terus berkembang setiap harinya. Program MBKM ini juga memberikan manfaat yang luar biasa bagi pengembangan diri saya, maupun itu akademik juga dan juga karir di masa depan, dimana bagi diri saya sendiri ini adalah kesempatan emas untuk mempelajari bagaimana seorang data analis bekerja dalam menyelesaikan permasalahan di dunia nyata ataupun di industri, memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika dan tantangan profesional di bidang ini. Dan bagi akademik, pengalaman ini juga secara langsung memperkuat pemahaman saya terhadap konsep-konsep seperti Big Data Analytics, Data Engineering, dan juga Data Visualization yang relevan dengan perkuliahan saya. Dan ini juga bisa menjadi jembatan kuat antara teori dan juga praktik. Dan bagi karir saya merasa jauh lebih siap karena sudah mengenal ya tantangan dunia kerja di bidang data analis, business intelligence ataupun digital analyst, karena sudah memiliki pengalaman langsung dengan tools dan juga kasus nyata di industri. Dan juga saya lebih percaya diri untuk melangkah ke depannya. Dan sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa saran untuk pengembangan program MBKM di masa depan agar program ini bisa terus berjalan lebih baik. Yang pertama itu perkuat koordinasi antar kampus dan mitra. Ini penting untuk menjamin kelancaran program ataupun relevansinya dengan penugasan dan juga penyelesaian kendala. Mungkin bisa melalui pelibatan mitra industri dan penyusunan kurikulum agar materi pembelajaran juga lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu yang kedua, sosialisasi program harus dilakukan lebih awal agar lebih baik. Ini memberikan waktu yang cukup juga bagi kami mahasiswa untuk persiapan administrasi dan juga mencari mitra yang paling sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Dan selanjutnya saya juga menyarankan adanya pembekalan pramagang yang komprehensif, mencakup contohnya penyusunan CV dan resume, pembuatan portofolio, serta latihan wawancara dan komunikasi profesional. Dan yang terakhir, akan sangat baik jika program ini bisa memperluas dan juga mendiversifikasi bidang magang, mencakup berbagai sektor yang lebih luas lagi dan juga relevan dengan perkembangan industri saat ini ataupun yang ada di masa depan nantinya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih banyak kepada dosen pembimbing atas bimbingannya selama ini, selama magang, dan atas perhatiannya Ibu Tirana Nur F, Eskom Mkom PhD, serta Bapak Ibu perwakilan dari pihak MBKM Filkom UB. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan informatif terkait magang industri saya. Terima kasih banyak.